Fakta 1. Tuhan sendiri yang mengizinkan kita mengalami masalah. Yesaya 45 ayat 7 tertulis, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadikan fakta ini menjadi hal pertama yang Anda harus ingat sampai kapanpun. Bahwa segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu datang atas seizin Tuhan. Karena berkali-kali Alkitab mencatat, Tuhan sendirilah yang berkata bahwa Tuhan memiliki kuasa otoritas atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan lewat ayat di atas, kita mengetahui kalau Tuhan Sang Pencipta terang dan gelap yang berkuasa mengendalikan nasib mujur dan nasib malang yang terjadi dalam hidup manusia. Tuhan menegaskan bahwa Dialah pencipta segalanya, bahwa di tangan Tuhanlah segala nasib manusia itu diatur. Lebih dari itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Tuhan mengumpulkan semua informasi yang ada di alam semesta ini. Dari Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan mencatat segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh setiap orang di muka bumi ini. Wahyu 20 ayat 12, nama lengkap semua orang Kristen yang pernah hidup di dunia ini. Wahyu 20 ayat 15, jumlah dan nama semua bintang di langit. Mazmur 147 ayat 4, jumlah rambut di kepala kita pun Tuhan catat. Matius 10 ayat 30, air mata kita. Mazmur 56 ayat 8. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut kita Tuhan catat. Matius 12 ayat 36. Sehingga kita bisa menyadari sekarang bahwa segala penderitaan yang kita alami, masalah-masalah keuangan, kesehatan, pendidikan, karir, maupun hubungan yang rusak yang kita hadapi itu datang atas seizin Tuhan. Mengapa Tuhan kejam? Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dan penderitaan? Apa maksud Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Sungguh, apakah kita harus mengucapkan kata seperti yang Ayub katakan dalam Ayub 2 ayat 10? Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Untuk mengetahui jawaban pasti akan hal ini, jawaban atas pertanyaan tentang mengapa Tuhan yang adalah kasih mau mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan, kita harus memahami betul apa yang namanya dosa itu. Singkatnya, dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan yang mengakibatkan manusia menjauh dari Tuhan. Jadi mengapa Tuhan yang baik mengizinkan penderitaan? Jawabnya adalah karena Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Sesimpel itu. Karena dengan kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan menjalani hidup yang sejati, di mana segala potensi kita terbuka, di mana talenta kita terasah, di mana kita akan mau dipercayakan perkara besar, yang artinya segala kebaikan akan kita rasakan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan bekerja lewat penderitaan yang diizinkan untuk kita alami agar kita bisa mendekat kepada Tuhan. Dan lagi, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan tahu batas kemampuan kita dalam menghadapi masalah itu. Namun sekarang, bagaimana cara kita bisa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan kebaikan dan juga jalan keluar dari setiap permasalahan? Jawabnya ada di fakta kedua. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk segala permasalahan yang kita alami. Mazmur 46 ayat 2 tertulis, Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Cara mendekat kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Berkat Yesus yang telah menjadi jembatan bagi kita, maka kita bisa mendekat kepada Tuhan dengan perantaraan Imam Besar Agung, Yesus Kristus. Fakta inilah yang seringkali kita sebagai orang Kristen itu suka terlupa. Kita seringkali menjadikan doa sebagai usaha terakhir ketika menghadapi masalah. Padahal doa seharusnya menjadi respon pertama kita saat sedang menghadapi masalah. Kita harus hidup seperti ranting pohon yang melekat pada batang pohon. Kita harus seperti tumbuhan yang hidup di tepi aliran air. Kita harus mendekat dan terus melekat kepada Tuhan. Beruntung kita memiliki Allah Roh Kudus dalam hati kita yang terus-menerus menyuarakan hikmat daripada Tuhan. Maka dengarlah terus suara-suaranya dalam hidup Anda. Ingatlah betul-betul bahwa begitu kita menghadapi masalah, maka langsung kita segera berdoa. Karena Tuhan adalah perlindungan yang kokoh dan teguh. Dia adalah tempat perlindungan kita yang selalu ada ketika badai mengamuk dan bumi bergoncang. Tuhan tetap setia. Di saat kesulitan dan kegelisahan melanda, Dia adalah benteng yang kokoh, tempat kita berlindung. Sebagai penolong dalam kesesakan sudah terbukti. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan, yakni mendekat terus-menerus kepadanya, seperti botol dengan tutupnya. Kita harus bergantung terus kepada Tuhan, karena sekali lagi akibat dosa itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Intinya Tuhan ingin hubungan yang telah rusak ini kembali pulih. Maka berkat Tuhan Yesus yang telah menjadi jembatan kita jadi memiliki akses langsung kepada Bapa lewat doa. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa ketika kita sudah berdoa terus-menerus, menyebut nama Yesus berulang kali dalam doa, mengetuk pintu, bahkan sudah sampai menggedor, namun Tuhan tampaknya belum membukakan pintu? Apakah Tuhan sedang tidur ketika badai menerpa hidup kita? Bukankah Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah tidur, matanya selalu mengawasi untuk menjaga kita? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau belum menjawab doa kami? Untuk menjawab misteri ini, kita masuk ke fakta 3. Kita harus berdoa sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11-12 tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Jadi untuk mengetahui mengapa terkadang Tuhan tampak diam adalah dengan memahami betul rencana Tuhan atas hidup kita. Masalah atau konflik membuat kita berpikir, bergerak, dan bertumbuh. Kita melihat segala inovasi dan penemuan yang terjadi di sepanjang sejarah peradaban manusia, dimulai dari timbulnya masalah. Seperti manusia menciptakan lampu yang praktis dan efisien untuk mengatasi masalah kegelapan di malam hari. Lalu telepon untuk memudahkan komunikasi jarak jauh, mengatasi masalah keterbatasan komunikasi yang ada pada saat itu, dan lain-lain. Jadi Tuhan mengizinkan masalah itu datang agar kita bisa berpikir, bergerak, dan bertumbuh menjadi pribadi yang mirip dengan karakter Tuhan Yesus dalam bidang hidup kita masing-masing. Rahasia kekuatan doa bukan tentang dijawab atau tidaknya keinginan kita, melainkan menyelaraskan doa kita dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami bahwa kita harus berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Itu artinya, ketika kita mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita, maka ketika kita berdoa dan meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan rencana Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan akan mengabulkannya. Misalnya ketika kita meminta agar terjadi perdamaian dunia, maka kemungkinan besar Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Karena jelas di Alkitab tertulis bahwa akan ada perang di zaman-zaman akhir. Tetapi jika kita meminta perdamaian terjadi dalam keluarga kita, maka Tuhan akan mengabulkan. Karena itu sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita.
Atau ketika kita meminta kekayaan tanpa akhir yang tidak ada habis-habisnya, tanpa mempertimbangkan penggunaannya untuk membantu orang lain, tentu Tuhan akan menolaknya. Karena rencana Tuhan, kita harus mempergunakan kekayaan kita untuk membantu orang lain yang kekurangan. Seperti yang banyak dicontohkan dalam Alkitab, di mana orang Kristen itu saling menolong sehingga tidak ada saudara-saudara mereka yang menderita kekurangan, dan lain sebagainya. Jadi, mulailah untuk memahami apa sih rencana Tuhan untuk hidup kita dengan lebih lagi membaca Alkitab. Gabungan membaca Alkitab dengan doa akan memberikan banyak berkat dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh akibat penderitaan yang kita alami. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Rencana Tuhan atas hidup adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi teruslah berdoa dengan sabar dan rendah hati, mendoakan keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Katakanlah selalu dalam doa Anda, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita mau kehendak Tuhan itu saja yang terjadi dalam hidup kita? Jawabnya ada di fakta 4. Jawaban dari Tuhan pasti akan sampai membuat kita memuji nama Tuhan. Yohanes 14 ayat 13 tertulis, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak." Kita adalah anak dan Tuhan adalah Bapa kita. Bisa dibilang keinginan kita sebenarnya terlalu rendah dibanding dengan potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan sebagai Bapa kita tahu apa yang pantas untuk kita. Maka ketika kita tetap bersabar menanti jawaban dari Tuhan, teruslah membuat iman percaya kita menjadi seperti api yang terus menyala dalam jiwa. Maka seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Nantinya kita juga akan melihat bahwa Tuhan akan menjawab kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Yohanes 14 ayat 13 mengingatkan kita akan janjinya yang dahsyat. Dalam nama Tuhan, kita terus memohon untuk bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan dan kesulitan yang kita hadapi. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap doa yang kita panjatkan, kita harus terus percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena Tuhan ingin namanya dimuliakan lewat hidup kita. Ini adalah suatu jaminan. Karena ketika kita menerima sesuatu yang melebihi ekspektasi kita, maka kejutan itu akan terasa sangat menggetarkan. Sehingga mulut kita, mau tidak mau, akan otomatis langsung memuliakan nama pada dunia. Maka jawaban dari pertanyaan bahwa apa yang akan terjadi jika kita mau kehendak Tuhan saja, itu yang terjadi dalam hidup kita adalah kejutan indah melebihi harapan kita, sehingga kita langsung bersorak memuliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kiranya terjawab sudah tentang misteri di balik doa dan cobaan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kiranya kita semua mengingat terus fakta-fakta ini, agar kita terus percaya hingga di ujung sana kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe, dan tulis komen. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.